Halo, selamat malam semuanya. Hari ini kita free taster yang kedua dari seri Free Taster Talk to the Entity atau salah satu kelas specialty dari Access Consciousness. Sebelumnya saya sudah pernah lihat banyak orang, berarti apakah ada pertanyaan yang bisa saya fasilitasi hari ini? Ini kelasmu, please bertanya apapun dan manfaatkan kelas ini sebaik mungkin, oke? Ada pertanyaan enggak? Halo. Ya, Pak Yudi. Yang minggu lalu mau tanya catatannya Ya, hilang enggak? lanjutin yang minggu lalu aja. Ya. Kemarin itu ada pertanyaan seputar, beberapa kali dokter bilang tentang nggak usah dipusingin gitu, Yes, don't make it nggak solid. usah dipusingin, nggak usah dipedulikan gitu. Atau Ya. konteksnya apa kemarin ya minggu lalu ya? Intinya sih kalimat itu, kata-kata itu memicu sesuatu yang dalam diri saya, kok bisa begitu ya gitu. Biasanya kan saya peduli tuh terhadap kondisi apapun itu, saya selalu peduli, nggak peduli, nggak bisa nggak memperhatikan gitu loh. Ya. Nah, pada saat diakses, saya belajar di akses consciousness itu ada kesadaran bahwa pernyataannya itu terpicu oleh be the light, jadilah garam, jadilah terang gitu. Nggak usah pusing Ya. orang lain, karena kalau kamu udah jadi kayak gitu, kamu akan menjadi space bagi orang lain. Betul. Sementara kadang-kadang ya itu pikirannya tuh ingin intervensi pada orang, nggak ngomentari itu rasanya tidak mudah gitu. Menjaga diri untuk tidak berkomentar, nggak peduli sama orang lain itu kayaknya itu sebuah tantangan tersendiri. Jadi pertanyaan saya, kok bisa ya nggak peduli gitu? Itu yang Bukan mengusik. nggak peduli. Bukan nggak peduli. Tidak berkomentar bukan artinya tidak peduli, tapi being Suaranya nggak kind. terdengar, atau saya yang nggak bisa mendengar ya? Suara jelas nggak? Coba aku Jelas, cek. Dok. Jelas, Dok. Jelas sekali. Tes. Suaranya jelas nggak? Ada. Jelas. Ya. Jadi being kind bukan artinya tidak peduli. Being kind adalah bersedia untuk menjadi apapun yang dibutuhkan. Dan apabila yang dibutuhkan adalah diam, ya diam. Oke. Dan diam bukan berarti tidak care, dan diam bukan berarti tidak peduli, ya. Karena seringkali kita tidak memeriksa apakah kesadaran kita di situ muncul atau tidak, dan seringkali malah kita ikut campur dalam sebuah pembicaraan atau ikut campur dalam banyak hal yang nggak creating light atau heavy for us. Nah, pada saat kita nggak mau aware tentang hal itu, misalnya kita nyadar bahwa dalam suatu kondisi ada orang berkontribusi dan kemudian dia merasa kontribusinya tidak diterima. Dan kemudian dari sisi sebelah lain dia merasa bahwa ada PSJR di dalamnya. Maka seringkali yang terjadi, that is your PSJR. Karena itu akan terbukti dengan sangat cepat. Tinggal tunggu aja 1 hari. Siapa nanti yang akan terasa kesel dan marah-marah dan uring-uringan sendiri. So it means it's yours. It's never be others. Dan kenapa bisa seperti itu? Sering kali kita lupa bahwa awareness itu include kita sendiri. So pada saat kita memancarkan PSJR ke siapapun juga, dan siapapun bersedia untuk being kind, kita akan merasa bahwa that is from them. Kita akan selalu merasa begitu. Kita akan selalu merasa bahwa that is from them. Mereka punya PSJR ke kita, ya. Tapi kalau kita amati nanti jelas dalam 1 kali 24 jam, siapa yang uring-uringan? Yang punya uring-uringan itulah sumber awalnya. Jadi pada saat kita nggak ngeh tentang diri kita sendiri dan kita terbiasa check out terhadap diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah kamu akan selalu melihat banyak orang terjebak dengan problem-problemnya mereka yang ternyata hanya merupakan pantulan dari energimu sendiri. Dan it's so funny. Jadi pada saat kondisi seperti itu, selalu ngerasanya other people yang wrong. Dan hanya ada 2 cara untuk fasilitasi. Cara yang pertama adalah
kalau mereka bertanya dan it's really about me, jadi mereka yang punya PSJR-nya, dan mereka ask for facilitation for me, so itu akan sangat gampang untuk diberesin karena they acknowledge what really happened. Oke. Oke? Tapi cara yang kedua adalah izinkan mereka terbakar duluan. So it means diam aja. Biarin mereka terbakar duluan sampai mereka aware sebetulnya ini tuh konklusinya siapa sih dan ini tuh PSJR-nya siapa. Setelah mereka terbakar, sadar, acknowledge, sadar, dan berani ngakuin, maka itu baru gampang difasilitasi. Tapi in the middle, kalau aku nyerobot masuk di tengah-tengah, it will not be easy to facilitate. Karena satu lagi terjebak di righteousness, dan satu lagi biasa-biasa aja, dan yang terjebak di righteousness-nya kan selalu nuduh ke orang lain. It's you, it's you, it's you, it's you, it's you. Dan pada saat kita nggak aware di situ, dan kemudian kita nimbrung masuk dalam konteks, ceritanya peduli, what will happen? Jelas ya. It's not bukan peduli, but it's being kind. It's being kind. Kita tahu, kita aware, kita nyadar seluruhnya. But the problem is, apakah kita aware which way to choose? Karena kita terbiasa untuk selalu terlibat. It's okay untuk terlibat, but you choose the light atau you choose the heavy one. If you choose the light, maybe different way, but it will create light. Oke. Karena normalnya, bukan normalnya, biasanya begitu, kemudian sekarang terdorong untuk menyadari sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang berbeda untuk dipilih dilakukan, kemudian terjebak pada, kok saya jadi kayak gitu sih sekarang gitu, sehingga perasaannya itu seolah-olah itu tidak peduli. Padahal itu adalah keputusan kita untuk memilih cara lain ya, untuk membuat. Dan bagaimana bila pada saat kita berada di luar form and structures, dan kemudian kita selalu merasa, aduh kayaknya aku salah deh, dulu aku nggak gini, tapi sekarang aku gini. Bagaimana bila bisa cabut dan batalkan semua struktur yang membentuk being of Pak Paulus Triwahyudi. Karena itu juga salah satu bentuk limitasi. Nggak mau berubah, nggak boleh berubah, dan tidak memilih berubah. Itu yang akan menciptakan looping, bahwa aku tuh harus begini. It's a necessity of identity. Dan pada saat kita terjebak di area situ, maka tiap kali kita berubah, being good or being bad, kita akan kembali ke titik awal. Karena pada dasarnya kita nggak ngizinin kita berubah. Jelas ya? Iya. Pertanyaan itu saya simpan selama seminggu. Kemudian di dalam proses itu saya belajar yang 10 detik itu. Ya. 10 detik itu saya sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk setiap kali ada kesempatan mau terlibat dalam hal apa atau ada pikiran masuk, saya kemudian 10 detik selesai, 10 detik selesai. And please do, it's so fun. Iya. Karena kadang-kadang kita bilang, oke aku masuk, tapi pada saat kita masuk, it's so heavy, no I'm out. It's okay, nothing wrong with that. Seru. Ya, please do interesting point of view ke diri sendiri, dan bagaimana bila kita tuh masih boleh berkembang kok, segede apapun kita mau berkembang, kita tuh masih boleh. As big as what you like. Mau jadi matahari kecil di bumi ini pun boleh. Gak ada yang ngelarang kita untuk berkembang sampai batas mana. Tuhan kasih izin kita untuk berkembang setinggi-tingginya. Hanya kita yang melimit, jangan tinggi-tinggi. Nanti kalau ketinggian kamu disangkanya beda. Nanti kalau ketinggian kamu dibunuh orang lagi. Aku bersedia untuk berbeda kok. Ya, sip, please. Oke. Thank you. Ada pertanyaan tentang entitas yang mengganjel. So please speak up, karena diam dan hanya berpikir dan hanya bingung-bingung di tempat, it not creates questions. Questions will create
possibilities. So please ask. Dok, Yes. mau nanya, entitas itu apa aja sih, Dok? Entitas itu kesadaran yang nggak punya badan manusia. Jadi jarum itu entitas, pentul itu entitas, Indonesia itu entitas, Pancasila itu entitas, Louis Vuitton itu entitas, Gucci itu entitas, wine itu entitas, terus semua brand itu entitas, semua organisasi itu entitas, sesuatu yang punya ciri khas itu entitas. Dan entitas juga termasuk di dalamnya adalah spirits, roh, dan juga mereka dari yang sudah meninggal. Jadi leluhur, orang manusia yang sudah lanjut maksudnya badannya sudah meninggal, itu termasuk di dalamnya. Jelas? Ya. Ya, termasuk Tuhan juga entitas. So, bagaimana bila kita menolak memahami tentang entitas dan ternyata itulah yang menghalangin kita untuk mengenal Tuhan. Tuhan janji selalu ada di sekitar kita. Tuhan janji selalu jawab. Tuhan janji selalu beri. Cuman kenapa kok tiap kali kita nanya kita nggak bisa dengar? Kenapa tiap kali kita minta kita nggak bisa receive? Karena kita menciptakan limitasi, aku nggak mau deket-deket dengan entitas. Dan itu fatal. Jadi artinya tiap kali kita berdoa minta tolong, Tuhan temanin aku. Terus Tuhan datang ke sekitarmu, terus kamu bilang, iya ada genderuwo di sebelahku, usir. Akhirnya rugi sendiri. So, bagaimana bila dengan belajar, mengerti, mengenal, dan mampu berkomunikasi dengan energi, justru akan membuat kamu kenal dengan empunya semesta ini. And it's so beautiful things. Jadi Cukup. energi ya, Dok, ya ini, Dok? Yes, energi is a God. Tuhan itu semuanya termasuk energi. Jadi pada saat kita belajar untuk lebih besar lagi, saya anjurkan untuk lepaskan definisimu tentang Tuhan. Ya, cara pandang akses terhadap Tuhan adalah there is no God. Because God is a definition. Tidak ada yang namanya Tuhan. Karena kata Tuhan adalah sebuah definisi. Paham? Limit ya, melimitkan. Yes. Izinkan Tuhan itu tetap tidak terdefinisi. Izinkan dia seperti itu. Jangan membuat kotak, jangan membuat nama, jangan membuat bentuk, jangan membuat istilah kecuali rasa sayangmu sendiri. Tapi kita nggak boleh paksain ke orang lain. Jadi mau panggil papi, mami, sayang, baby, is okay. Tapi kita nggak boleh paksa. Siska, panggil nama Tuhanku dengan kalimat baby. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya maksa. Karena itu hubungan personal kan? Iya. Ya. Jadi izinkan Tuhan itu tetap tidak terdefinisi. Makanya bahasa asli untuk membicarakan Tuhan itu selalu it kalau bahasa kuno. Baru belakangan dia berubah jadi God. Sebelumnya tuh it. Dan kita akses pakainya it. Jadi pada saat kita bicara tentang semesta, kita lagi bicara tentang Tuhan. Dan kita selalu pakai kata penggantinya it atau universe. Karena itu yang otak kita bisa terima dan bisa pahamin dan bisa cerna lebih gampang. Lebih dari universe, otak kita sudah ngehang. Berarti human itu ada di dalamnya itu semua dong, Dok? Iyalah. Including demons and evil juga ada di dalamnya. Iya, semuanya. Tuhan itu semuanya tanpa kecuali. Jadi pada saat kita memahami itu, maka kita bisa nyadar. Jadi kalau kamu dikirimin demons, berarti itu perintah Tuhan dong. Pertanyaannya adalah, ujiannya tentang apa nih? Kontribusi demon buat dirimu ini tentang apa nih? Atau jangan-jangan kamu lagi baru belajar untuk mengenal unconscious and conscious, demons and not demons, dan kemudian kamu dites. Kamu udah bisa nggak ngebedain demons and not demons, dan bagaimana caranya kamu menolak demons?
Jadi tidak ada yang namanya demons datang tanpa perintah Tuhan tuh nggak ada. Karena semua ada dalam rencananya. Apapun yang kamu pelajari, pasti kamu akan dites. Jadi pada saat kita belajar di Talk to the Entity, kita akan belajar bagaimana membedakan demon dan bukan demon. So, dalam hari-hari berikutnya, pasti Tuhan akan ngasih tes. Pasti kamu akan muncul dan pasti kamu akan dilatih untuk menggunakan toolsmu. Ayo, kalau kamu ketemu yang begini, kamu mesti gimana? Kalau kamu ketemu yang begini, kamu mesti bagaimana? Apa yang kamu lakukan pada saat kamu ketemu yang beginian? Gitu. Dan semuanya itu ada tujuannya ya, Dok? Pasti. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia untuk menerima kontribusinya? Jelas ya? Iya. Karena kalau kita melihat, aduh yang ini sial, aduh yang itu, berarti kita nggak percaya Tuhan dong pada intinya. Berarti lolos dong. Berarti Tuhan salah merencanakan dong buat kita. Iya. Oke? Ya, Wahyu, silakan. Wahyu, silakan. Ada 2 gadget di sana, satunya tolong bisa di off speakernya. 2 gadget di sana, satunya tolong bisa di off speakernya. Tes. Sekarang Mbak Wahyu nggak ada suaranya. Wahyu, sudah ketemu belum? Belum. Ya Bu Irsa, yang lain dulu ya. Dok, Ya. nanya. Ya. Kalau orang masih hidup sama orang yang udah meninggal, Yes. itu The same entity. the same entity. Nah, Ya, satunya ada body, yang satu udah nggak punya body. Nah, yang nggak ada body itu kemana, Dok? Ya di sini-sini aja. Mau kemana? Tetap ada di sekitaran gitu? Yes. Yes. Terus, Selama kita nggak lulus dari ujian dunia ini, kita stay di sini sampai lulus. Kalau lulus kemana, Dok? Nggak tahu, tanya Tuhan, bukan aku yang bikin. Penempatannya di mana? Nggak tahu. Ceritanya mah katanya ke surga, tapi aku mah nggak mau mikirin itu. Lebih baik kita mikirin yang present sekarang. Dan kalau kita mikirin yang di masa depan dan nggak kerja di sekarang, emang yang di masa depan bisa di-create? Iya, benar. See? So, kita tahu tujuan kita mau kemana, kita tahu apa yang disyaratkan untuk masuk di sana. So, just create untuk present times, enjoy surga yang kamu ciptakan saat ini, maka di masa depan kamu juga akan dapat sesuatu. Tapi kalau kamu hanya berpikir yang di masa depan doang dan nggak create di hari ini, emang masa depannya mau dibikin dari mana? Ya, jangan terlalu terjebak dengan masa depan. Jangan terlalu terjebak dengan iming-iming surga dan segala macamnya. Create surgamu di tempat yang ini yang sekarang. Bikin happy dengan dirimu, happy dengan keluargamu, happy dengan rumah dan pekerjaanmu, happy dengan pergaulan dan lingkunganmu, happy dan dengan bumi tempat kamu tinggal. Ini surgamu. Perkara kamu hidup udah sesuai dengan apa yang diajarkan dan kamu dikasih ekstra anugerah yang berbeda, dikasih ekstra anugerah yang lain, thank you very much. Terus, Dok, beberapa waktu yang lalu itu ada teman yang dia itu tuh sakit, masuk di ICU, terus dia tuh akhirnya dikejut pakai alat. Ya, karena dia jantungnya udah berhenti. Semua udah semuanya udah, pokoknya itu hampir dinyatakan bahwa dia itu tuh nggak ada gitu. Ya. Terus anaknya itu tuh nerobos masuk
ke kamar itu teriak-teriak mama, 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 mama gitu. Ya. Mamanya itu tuh bangun, mamanya Ya. itu tuh hidup gitu. Ya, Dan pasti. ketika mamanya udah hidup itu, mamanya tuh ditanyain, teman saya tuh ditanyain, yang terjadi itu apa? Aku tuh kayak tidur tapi aku tuh nggak ngerti apa-apa. Yes. Cuman tiba-tiba aku bangun karena aku dengar anakku. Dia bilang gitu. Yes. Itu Dan gimana? itulah state orang-orang mati yang nggak sadar dengan dirinya sendiri. Dan bayangkan bila 15 menit yang terakhir adalah kondisi tempat di mana dia tidur karena sakit, dan kemudian dia mendadak mati, dan selamanya yang dia tahu itu. Dia stuck di situ. Ya, dan kemudian rumah sakitnya dibongkar jadi apartemen kamu, dan kemudian tempat bednya dia adalah ruang tamumu. Jadi tiap kali kalian ribut di situ, maka si ibu yang udah mati ini akan selalu bilang, kalian kenapa sih ribut di tempat saya? Karena yang dia tahu adalah 15 menit menjelang yang terakhir. Itu ada di situ. Yes. Oh. Dan pada Terus kok saat dia bisa kita, saja? karena ikatan antara orang tua dan anak itu kuat sekali. Dan pada saat dia dengar suara anaknya, dia memilih untuk hidup. Itu yang paling penting. Oh, oke. Dan biasanya near death experience akan selalu balik dengan X-Men ability. Berarti pada waktu dia dikejut itu Ya. tuh sebetulnya dia berkesadaran. Maksudnya dia ada kesadarannya. Ada. Jantung sudah berhenti, brain belum stop, proses pelepasan badan dan jiwa belum selesai. Karena badan untuk bisa lepas dari jiwa, dia butuh waktu agak panjang. Pernah dengar kenapa kita nggak boleh bersedih di samping orang meninggal sampai 40 hari? Ya. Ya, itu adalah proses bagaimana caranya kita melepaskan jiwa secara total dari badan. Oh. Ya. Kalau dalam waktu 40 hari itu yang meninggal itu dikasih kesempatan, dia berarti tidak akan ada di sekitar kita. 40 hari nggak mungkin dia kemana-mana. Dia pasti stay karena prosesnya belum selesai. Dia pasti ada di sekitar badannya dia atau di siapapun yang panggil-panggil dia. Dia akan berkeliaran di sekitaran situ. Tapi setelah 40 hari itu dia bisa melanjutkan prosesnya kalau dia udah selesai dengan dirinya sendiri dan nggak ada yang menghambat dia. Makanya pada saat orang meninggal itu tolong jangan ditangisin. Ya, aku pernah dengar itu. Ya, karena pada saat kita nangis di 40 hari itu, maka proses pelepasan dia itu akan sangat menyakitkan buat jiwanya. It's so painful. Antara mau pergi dan nggak mau pergi padahal badannya udah mati. It's so painful buat dia. So, bagaimana bila kita belajar untuk menerima kedatangan jiwa baru sebagai bayi dengan sukacita dan mengantarkan jiwa yang sudah selesai dengan sukacita? It will give a lot of comfort. Makanya kalau kita sering-sering baca, pernah nggak ada orang yang meninggal ditemenin, dipelukin sama keluarganya sampai dia tidur dan meninggalnya itu happy banget karena semua orang-orang yang dicintai nemenin dia pergi. It's a beautiful farewell. Ya. Dan itu yang akan diingat sangat juga. memudahkan. Iya, itu yang akan bikin jiwanya itu I'm done with this dan dia langsung jalan lagi ke tempat yang berbeda. Kalau mau nanya kemana, nanya sama dia, jangan nanya sama aku. Aku juga belum jalan ke sono. Nanti kalau aku jalan, kelas yang di Solo nggak dibuka nanti. Jangan dong, aku udah daftar. Ya, karena for me, heaven is real, hell is not real. Ya, hell itu di sini, but heaven itu ada dua. Di sini heaven dan di sana heaven. Tapi masalahnya adalah tempat yang dibilang heaven di seluruh kitab suci itu bukan area yang gampang untuk dimasukin. Karena prasyarat mereka adalah 100% good. Kamu nggak 100%, kamu ngulang.
Dan ada jutaan tahun, biliunan tahun, unlimited time buat kamu ngulang. Dan pada saat kita masih punya keinginan untuk membunuh, ataupun hidup dari sebuah pembunuhan, kamu nggak akan pernah bisa masuk area itu. It's the place of very high beings. It's the place of all the prophets come. It's the place of pure heart and pure consciousness. It's not allowed killing there. Makanya kalau kita baca kitab-kitab suci, hampir semuanya akan leading kita untuk do good, jangan bohong, jangan bunuh pikiranmu, jangan bunuh badanmu, dan jangan sakitin orang lain, dan bla 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 bla. That is the requirement buat di sono. Jadi kalau kita nggak bisa lakukan itu di sini, so bagaimana kamu bisa ciptakan masa depanmu di sono? Makanya live here in present, create your heaven here. Jelas ya? Dok, ya, Dok, satu lagi. Kalau saya pernah dengar kalau orang yang meninggal itu, dia kayak ada, supaya sepemahaman saya, maksudnya sepengetahuan saya, kalau dia itu tuh mau meninggal, terus dia lihat cahaya, itu artinya dia balik ke Tuhan. Terus? Gitu enggak, Dok? Kalau lihat gelap enggak balik ke Tuhan maksudnya? Apa ya? Ayo. Padahal Tuhan itu kan ada di mana-mana ya. Jadi gimana, Dok? Ya, jadi memang rata-rata cahaya yang akan menuntun kita pada saat kita udah nggak ada body, karena that's the only thing yang kita bisa lihat pada saat kita nggak punya mata, ya. Tapi bukan artinya kalau kamu dijemput cahaya, kamu pasti masuk Tuhan, dan kalau kamu dijemput gelap, kamu nggak jadi masuk Tuhan. Nggak selalu begitu. Oke? Karena pada saat kita, aku nggak tahu apakah kalian aware dengan astral traveling, pada saat kita self-proyeksi diri kita untuk keluar dari badan kita, dan kita mati selagi hidup, atau kita latihan untuk keluar dari badan kita sendiri, in the process adalah lorong hitam dengan cahaya yang di paling ujung. Itu yang kita harus jalanin sampai kita masuk ke cahaya dan baru kita keluar dari badan. So pada saat kita nyadar bahwa seluruh case itu akan seperti itu, maka kita akan tahu bahwa itu cuma proses kok. Dan nggak perlu dimaknain seperti A atau B atau dikasih label, oh kalau ada cahaya masuk ke Tuhan, kalau nggak ada cahaya nggak masuk ke Tuhan. Hilangkan itu. It's only process. Dan jangan dibikin solid atau signifikan dengan how-nya. Dengan how-nya. Jelas ya? Oke? Ya, oke, Dok. Thank you. Sip. Soalnya sebagian dari referensi cahaya pada saat kita selesai dan done itu datang dari movie. Hampir semua movie menggambarkan kalau tugasku selesai, cahaya turun, dan kemudian berangkat. Enggak semuanya seperti itu. Oke? Ya, Pak Yudi. Tadi dibilang dokter ketika orang mengalami pernah meninggal begitu, kemudian ketika dia kembali hidup itu akan dibarengi dengan X-Men ability. Itu biasanya kemampuan perceiving-nya dia akan terbuka. Ya. Biasanya kemampuan perceiving-nya dia akan terbuka. Jadi either dia bisa dengar, atau either dia bisa lihat, atau either dia jadi peka. Enggak semua orang begitu, tapi sebagian yang pernah ngalamin sekarat ataupun near death experience rata-rata muncul itunya. Rata-rata. Itu saja. Itu saja. Sementara. Ya, sip. Ada banyak sih yang menggoda untuk ditanyain, tapi kita lihat dinamikanya dulu. Terima kasih. Yes. Bu Sri dulu, habis itu Bu Wahyu ya. Ya, Bu Sri. Ya, Dok, mau nanya. Berarti pada saat orang itu mengalami near death experience,
sebetulnya dia mau melanjutkan atau tidak itu pilihan ya? Iya, Oke. karena pada saat kita astral, kita nggak mungkin mutusin tali pusat kita. Mhm. Kita nggak punya kekuatan untuk mampu mutusin tali pusat kita bila kamu latihannya astral. Tapi kalau kamu bukan latihan astral, tapi memang betul-betul kamu hampir mati, itu choices. Memilih jadinya ya? Ya. Dan biasanya pada saat kita memilih itu, ya consideration-nya adalah apakah badanmu masih bisa dipakai untuk berkarya atau is already broken dan mesti ganti badan baru. So it's a choice. Dan kalau it's broken, apakah can you heal this body agar kamu bisa pakai lagi atau memang udah nggak bener-bener udah nggak bisa diapa-apain lagi dan mesti ganti. Makanya di Access Bars kita ada satu teknik body process yang diajarkan dan satu-satunya body process yang boleh dilakukan jarak jauh itu adalah untuk membuka choice. Jadi mereka yang dalam kondisi stuck, stagnan, stuck, buntu, dead end atau sekarat itu kita bisa lakukan body process itu dari dekat, langsung disentuh atau dari jarak jauh untuk membantu dia melihat opsi dan pilihan yang dia miliki. Dan apapun yang dia pilih, itu pilihannya mereka. Walaupun sudah mengalami near death experience begitu, tetapi Yes. conscious tetap berjalan ya berarti ya, Dok? Oh yes. Mhm. Consciousness tidak terpengaruh dengan body. Itu sebabnya kita dilatih untuk berlatih semuanya yang nggak pakai body. Who does this belong to adalah latihan menyadarin pikiran kita sendiri nggak pakai body. Oke. It's not about body exercise. Hampir seluruh latihan akses yang kita latih ini semuanya bukan latihan body. It's deeply mind technique. Jadi kita nggak perlu badan untuk latihan. Artinya pada saat kita meninggal pun kita aware, aku mau pilih apa. Itu loh yang mau dilatih. Mau pilih, aduh nasi gorengnya ketinggalan, balik. Atau mau, udah deh, aku udah selesai, aku mau lanjut pulang deh. Gitu. It's a choice. Ya, Dok, satu lagi mau nanya. Ya. Ya. Kalau misalnya seseorang yang sedang meditasi begitu, kemudian suatu saat dia bisa melihat dirinya sendiri, apakah itu keluar dari Itu astral keluar. Itu dia? namanya astral projection. Salah satu ciri khas astral projection adalah pada saat kamu merasa melangkah dan ternyata badanmu rasanya beda, terus kamu lihat ke belakang, loh kok aku lagi duduk. Nah, that is astral projections. Ada dua yang mungkin terjadi. Kaget dan masuk tiba-tiba, baliknya bakal sakit. Atau, oh aku lagi astral ya. Yeay, mau jalan kemana ini sekarang? Mesir, ya kita pergi ke Mesir. Nah, itu asik sudah. Bisa memilih, Dok? Ya bisa lah. Nah, masa astral projection terus ngelamun? Terus keseret, nggak bisa dikendaliin gitu. Enggak lah. Astral projection mah fully aware. Tapi pada saat mengalami itu kan langsung maksudnya begini, tiba-tiba sadar begitu. Ya itu berarti Maksudnya artinya kamu kaget. Itu yang saya bilang kalau kamu lihat badanmu sendiri terus kamu kaget, terus masuk lagi ke badanmu itu sakit. Itu painful biasanya. Linu-linu ke badan. Capek gitu jadi. Ya, tapi kalau kamu aware, kamu nyantai, relax, dan kamu nyadar betul, oh aku lagi astral projection nih, aku lagi keluar. Berarti selama kamu lagi astral projection, kamu nggak terjebak oleh limitasi distance and time. Oh, okay. So you can choose, kamu pergi kemana? Tahun berapa? Kamu pengen lihat peristiwa penyalipan Yesus? Oke, langsung pergi aja. Nggak tahan, Dok. Nggak paham? Nggak tahan. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak tahan, tinggal balik lagi. Kalau kamu bingung jalan pulang, tinggal lihat aja udel itu tali pusat kamu kemana, ya di situlah arah pulangmu. Gampang kok. Karena tali pusatmu akan memanjang sepanjang infinity. Jadi kamu nggak akan pernah bisa tersesat kemanapun. Kamu bingung ya tinggal susurin aja tali pusatmu kemana kamu pulang. Oke? Ya. Sip. Pak Yudi habis Bu Wahyu ya. Ya, Bu Wahyu. Dok, jadi koleksi ya. Soalnya sambil tadi ada yang nanya, jadi pengen nanya yang lain.
Yang pertama itu waktu tadi dokter bilang soal membedakan demon sama demand, terus pure consciousness ya. Ya. Entities dengan pure consciousness. Itu kalau mereka mau kasih awareness sama kita, misalnya komunikasi sama kita, dia ngasih rasa yang beda nggak, Dok? Bukan rasa, awareness yang beda nggak? Jelas beda. How do we know kalau itu being of light atau pure consciousness atau demon? How do you know itu nasi goreng dan itu mie goreng? Kelihatan kan, Dok? Sama juga. How do you know itu tai dan itu bakpao goreng? Bau. Sama juga. So when you aware of them, begitu kamu bersentuhan dengan that things, kamu aware, oh buahnya ke sini. Makanya di agama kita diajarinnya, sadari buahnya ini kemana. Demons buahnya pasti menghancurkan. Hancurin dirimu atau hancurin orang lain. Jadi suara yang muncul pasti sakiti dirimu, bunuh dirimu, ayo masuk, ayo lompat, ayo bunuh dirimu. Itu jelas urusan demon. Usir. Tugasmu cuma tahu, oh ini demon, usir keluar. Kalau demon, misalnya kita aware itu demon, kita usir, itu kayak mereka bakal pergi atau ada yang nakal yang suka duduk di sini dulu, biarin ngusirnya belum kenceng gitu, misalnya. Sepengalaman aku dengan tekniknya Access, nggak pernah mereka ngeyel. Tapi demon is also unconsciousness. Seringkali kita yang bikin demon. Jadi seringkali kita yang ciptakan mereka, bukan real demons-nya. Makanya pada saat kita terus terjebak dengan unconscious terus, ada baiknya kita luangkan waktu untuk beresin demons di dalam diri kita sendiri dengan rajin clearing demons. Itu akan memudahkan kita untuk beralih dan pilih conscious. Oke, itu yang pertama ya, Dok. Yang kedua, definisi Tuhan seseorang, misalnya definisi Tuhanku misalnya, itu bisa create blocking atau bisa jadi disaster implant buat aku nggak, Dok? Sangat. Pada saat kamu menciptakan definisi Tuhan, artinya kamu menyembah yang lain. Kamu create Tuhan-Tuhanan buat dirimu sendiri dan definisimu sendiri dan bukan the real it. Oke? Oke, yang ketiga, 15 menit yang tadi dokter bilang kalau orang sudah tidak kalau si entitas itu sudah tidak bertubuh, kan dia ingatnya cuma 15 menit tuh, Dok. Ya, kira-kira. Itu informasi yang didapat dari awareness atau ada didukung sains juga, Dok? Kayaknya saya nggak pernah bicara tentang itu, tapi rata-rata semua entitas yang ngobrol, mereka nggak nyadar lebih dari situ kecuali kita tanya. Makanya kita tanya mereka, kita ajak ngobrol mereka. Kan suka ada yang kasih tahu informasinya agak panjang, Dok. Nah itu tuh pure consciousness atau gimana? Kenapa ada yang beda gitu? Emang kalau beda kenapa? Enggak, maksudnya kan biasanya 15 menit, berarti tidak semuanya. Enggak semua. Tapi mereka terjebak dalam certain time. Kira-kira ya 15 menitan rata-rata. Oke. Ya, ada yang terjebak agak lama. Jadi mereka loopingnya di area agak lama. Tapi hampir semua ingatnya yang 15 menit terakhir itu yang paling kuat memori terakhirnya. Oke, yang terakhir ya. Apakah soal waktu astral keluar terus ya udah kalau kamu aware kamu mau putusin kemana gitu. Apakah itu sebabnya kenapa lebih baik aware daripada berpikir? Karena kalau misalnya aku tahu nih astral, nanti kalau aku astral, aku mikir nih, kalau nanti aku astral, pas aku keluar, aku noleh ke belakang, aku akan mutusin A gitu. Kalau pikirannya begitu tapi dia nggak aware, itu tetap nggak jalan ya, Dok? Kamu lagi astral, mana punya pikiran? Jadi dia nggak terlibat ya si pikirannya? Nggak ada lah, ketinggalan di body di belakang. Makanya kalau kita latihannya pikiran, pada saat astral kita ngeheng, nggak ngerti apa-apa. Oke. Makanya kita latihannya awareness. Karena awareness nggak pakai brain. Jadi pada saat kita astral, kita masih pegang full kendali atas diri kita sendiri. Tapi kalau kita hanya fully dengan logik, artinya pada saat kita keluar dari badan, kita lagi astral, kita ngeblank, nggak ngerti apa-apa. Karena pikirannya ketinggalan di belakang, di body.
Jelas ya? Jelas, jelas. Ya, Thank you, Dok. pikiran itu limited sekali dan Ya, ya. limitasinya adalah brain limitasinya. Jadi kita akan sulit keluar untuk memahami area yang nggak logis. Itu sulit sekali dengan pikiran, nggak akan pernah bisa keluar dari area logis. Kita akan stuck di area situ. Nah, kita ini berfungsi dari dua area. Awareness beyond logic, including God, dan pikiran di dalamnya. Jadi awareness itu ada dua. Di dalamnya ada pikiran dan bukan pikiran. Pikiran kita pakai karena lagi punya body, dan kita pakai buat berhitung dan segala macam yang urusannya logik. Tapi yang bukan logisnya ini loh kita nggak pernah kembangkan. Makanya terjebak di logis tok bermasalah, terjebak di awareness tok juga bermasalah. Kita tuh latihan otak kiri, otak kanan, balancing kiri kanannya. Kalau kita nggak balance kiri kanan, terlalu logik, nggak akan bisa kenal Tuhan. Terlalu aware, nggak akan sinkron dengan dunia. Karena orang akan bilang kamu gila. Ya. Jelas ya? Oke, thank you, Dok. Sip. Ya, Pak Yudi. Masih Sebentar. ya. Sebentar, ini apa namanya? Informasinya banyak. Ya. Mau dikupas dari mana banyak. Jadi Mana aja boleh. Jadi apa namanya? Spot-spotnya itu jadi dulu ada informasi satu titik di sana ada. Sekarang itu ngumpul jadi satu. Jadi lagi download juga. Datang dari sini dulu. Pertanyaan pertama, kalau kita dalam tanda kutip berada di ruang yang lain, kemudian kita looping di situ terus. Jadi kalau keluar gitu, itu lagi gitu. Terus, oke. So kita bisa cek apakah kita terjebak sumpah di area situ, atau kita terjebak dengan emotion di area situ. Badan kita ini sangat-sangat aware. Supirnya yang nggak aware. Itu pada kejadiannya beratus-ratus tahun yang lalu. It's okay. Oke. Mau beratus-ratus tahun lalu, genetik kita bisa nyimpen memorinya unlimited. Oke. Kita masih bisa accessing the whole memory dari genetik kita yang dikenal orang dengan nama Akashic Record. So bagaimana bila masa lalu yang sudah selesai nggak perlu dicari-cari dan nggak perlu dikorek-korek, karena hanya akan menimbulkan another problem. Yang jelas kita nggak lulus, titik. Kita masih balik di tempat ini. Berarti contekan dari masa lalu walaupun banyak, ratusan, puluhan, ribuan, dan jutaan, it not works. Bagaimana bila kali ini kita pilih something else? Menarik. Ya. Bagaimana bila kali ini kita belajar untuk percaya sama diri kita sendiri sebagai manusia yang diciptakan sempurna oleh Tuhan? Oke. Ya, yang menarik kenapa loop-nya ini tergoda untuk ke sananya ini. Tergodanya karena kejadian itu berulang kali. Itu saya bisa nyebutin tahunnya juga sebenarnya, cuma nggak penting lagi sekarang bagi saya. Itu kejadiannya itu udah nggak penting karena begitu berada di sana, kemudian barusan juga ada di sana, saya mau membereskan itu, saya uncreate, saya destroy, kemudian dan saya berada di sini, kondisi sekarang ini di sini. Ya. Oke. Sip. Thank you. Sama-sama. Yang lainnya ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan tentang entity, please? Ini mumpung kelas dikasih bebas nanya semua, malah entitasnya nggak ditanya. Dok, mau nanya. Ya. Suatu saat itu pernah temen aku datang di rumah duka, temen meninggal. Pada saat acara sih nggak ada apa-apa, tapi pada saat keluar dari rumah duka, baru melangkah keluar, itu something kayak ada sesuatu yang set dan rasanya tuh bisa spontan, oke, pamit ya, oke. Jadi kayak pamitan gitu.
Yes. Setelah itu beberapa waktu, mungkin dalam waktu detik gitu, ya udah hilang biasa lagi gitu. Yes. Dan itu mereka memang berpamitan. Dan seringkali pada saat kita kelas dengan kelas talk to the entity, the first communications yang terbentuk adalah leluhurmu yang pamit dengan kamu, and it's so beautiful. It's a beautiful farewell. Karena mereka tahu bahwa farewell ini dibutuhkan dengan cara yang tepat agar kamu bersedia untuk bangkit dan maju. Kalau kamu stuck dengan area kehilangan, berduka, kesedihan yang berkelanjutan, it will create dis-ease dalam hidupmu. Makanya mereka terpaksa harus tunggu dan harus tunggu momen agar kamu bersedia untuk dengerin mereka dan bersedia untuk farewell dengan nice and gratitude. Dan mereka akan datang untuk pamit, and it's so beautifully solve almost all disease tentang di area situ. Dan langsung beres semua. Dan kamu akan nyadar betapa shifting energinya begitu cepat sekali pada saat mereka pamit pulang. It's so beautiful. Iya. Berarti kembali ke, artinya dalam tanda kutip didatangkan gitu ya, Dok? Tidak pernah didatangkan karena mereka always here. Iya. Artinya kontak gitu kan? Yes. Ya. Bukan Artinya kontak, tapi kita receiving. Receiving. Iya. Oke. Kita yang membuka diri untuk berkomunikasi, bukan kita yang kontak-kontak mereka untuk berkomunikasi. Dan pada saat mereka kontak kita, aku pamit pulang ya. Terus kita juga jawab, oh iya, makasih ya udah lahir di sini. Sampai jumpa, gitu doang. Jadi kalau ada sesuatu yang mau disampaikan atau apa, mereka akan Biasanya menyampaikan. mereka akan menyampaikan. Dan itu nanti kita latihan di kelas tentang bagaimana receiving dan kita nggak misapplied atau misidentified ataupun salah menyampaikan informasi. Yuk ikut kelasnya nanti. Kalau nggak bisa datang ke Solo, bisa ikutan online. Dok, mau nanya lagi, boleh? Ya, boleh. Kalau maksudnya begini, seperti astral keluar dari body, ya. Itu apakah bisa menggunakan kekuatan pikiran? Ya bisa lah. Kalau nggak pakai kekuatan pikiran, pakai kekuatan apa lagi? Tapi kalau bilang kekuatan pikiran nggak tepat sih. Sebetulnya itu awareness. Iya. Berbeda kan, Dok? Maksudnya awareness berbeda. Dengan pikiran kan berbeda. Berbeda. Karena kalau pakai kekuatan pikiran, kamu jatuhnya cuma sampai theta, nggak mungkin lepas. Nggak mungkin kekuatan pikiran bisa bawa kamu keluar dari badanmu, tuh nggak mungkin. Hanya awareness yang bisa tuntun kamu keluar sampai sana. Logika nggak mungkin membawa kamu ke sana. Kita sering menyebutnya pikiran. Padahal bukan. Ada teman itu, ya. Jadi ada sesuatu kejadian di Australia. Ya. Terus kemudian yang di sini itu dia bisa tahu dengan detail apa yang terjadi di sana gitu, Dok. Dengan Ya nggak kekuatan apa-apa. pikiran, maksudnya dengan kekuatan pikiran atau dengan itu awareness. Awareness. Itu awareness. Dan normal kok. Rata-rata semua orang akses begitu. Buat kita sih normal-normal aja. Pertanyaannya adalah apakah kamu aware kalau bumi ini terus kasih signal dan melibatkan kamu di dalamnya. Karena kalau kamu nggak aware, kamu rejecting terus, signalnya bisa painful loh. Karena nggak diterima ya. Yes, karena sinyal yang nggak diterima itu akan dikirim lebih kencang lagi dan lebih kencang lagi dan lebih kencang lagi sampai migrain. Begitu kita aware, oh ada sinyal ya, oke aku receive. Langsung semuanya langsung nice, langsung enak lagi. Sinkron jadinya. Ya. Itulah sebabnya kenapa ayo latihan ya. Bars, body process itu cuma delete sampah kita biar kita bisa latihan pakai awareness. The true exercise-nya adalah di tools-tools yang dikasih dan itu betul-betul dilatih tiap hari. Dalam hidup. Bukan dalam jam tertentu.
Paham ya? Karena nggak ada gunanya kita latihan interesting point of view, interesting point of view, interesting point of view. Tapi pas kejadian sesuatu kita nggak lupa nggak pakai interesting point of view. Ada gunanya. Right. Oke? Ya, ada. Makasih. Ya. Yuk ikut kelasnya Talk to the Entity kalau udah siap. Dan kalau memang terpanggil, yang di Solo ini kelasnya spesial. Kita kelas di rumahnya Raja Pakubono 10. Jadi kalau memungkinkan bisa hadir, please aku undang untuk hadir ke sono. Tapi kalau nggak memungkinkan, bisa by online. Cuman online itu kesempatan untuk kaburnya tinggi. Jadi please komit sama diri sendiri untuk tidak kabur. Oke? Ya, makasih dok. Ya, sip. Ya Lucy. Selamat malam, Dok. Malam. Dok. Mungkin kamu bersedia bercerita tentang farewell-mu nggak kalau ada waktu nanti setelah questions-mu? Oh, yes. Yes. Willingly, gladly to do that. Ya. Thank you. Pertanyaan, Dok. Ya. Setelah belajar TTTI beginning, BH, terus memaksa mendisiplinkan diri BH gitu ya, Dok. Ya. Komunikasi yang dari people entities tuh sekarang udah kayak friend banget gitulah, udah gampang banget gitu. Udah gampang. Nah terus tuh yang sekarang aku sadari adalah there's a new energy communication, ya. Very big, ya. Very intense, ya. Dan banyak yang kalau aku tanya gitu ya, questions gitu ya. Dapat clarity-nya tuh belum segampang kalau ada people entity datang. Ya, so cek apakah ini being of light. Oh. Being of light being of light requires you to total relax and no point of view and no judgment at all. Then you will start to receive them. Makanya being of light itu dilatih. Karena setiap kita punya ekspektasi, kita langsung berhenti menerima dari mereka. Kita langsung berhenti mengizinkan semesta dan Tuhan berkarya untuk kita. Kita berhenti untuk receiving dari semesta ini. It's a beautiful place. It's a beautiful being. Thank you, Dok. Langsung ngeheng. Yes, I know. Ya, oke, thank you so much for that. Dan please, kalau ada kelas TTI Advance, perkuat lagi kemampuan receivingmu di dalam kelas TTI Advance sama Shannon. Habis itu kamu bisa ambil kelas Being of Light Exercise. Being of Light Exercise is very good. Please take it. Question lagi boleh ya, for clarity. Boleh. Jadi ketika aku tidak relax gitu ya, ada tense gitu, dan it's clarity-nya tuh susah gitu dapetnya, ini maksudnya apa gitu ya. It's also can create a deep intense di body gitu ya. Oh iya. Oh berarti itu. When you think, it creates a barrier and limitations, and it might cause a tense in certain area. Jadi kalau kamu ngerasa hanya perutnya kayak nohok gitu, sentuh, yuk lepas tahu sih yuk. perutnya? Tahu dong. Yuk lepas yuk, barriernya semua lepas ya. Sayang lepas ya, lepasin semuanya. Begitu dia bisa relax lagi, enak lagi semuanya. Oke, thank you, Dok. Belum bercerita, iya. jangan lama-lama. Ya, jadi teman-teman semua, Bapak Ibu di sini yang ikutan tester Dr. David, ketika saya ikut kelas TTTI Beginning yang Jakarta, waktu itu di bulan Oktober ya, Oktober. Jadi di dalam kelas selain kita dapat knowledge gitu ya tentang talk to the entity seperti apa, kita juga ada praktis gitu. Nah, di dalam praktis ini gitu,
kita berlatih bagaimana ketika ada energi gitu ya atau entities ini yang datang dan hendak berkomunikasi dengan kita gitu. Pada saat itu kita swap fasilitasi gitu ya bareng sama teman-teman yang tergabung di kelas. Ternyata entities yang datang ke saya itu adalah almarhum papa saya. Almarhum papa saya ini udah meninggal udah lama gitu ya. Dari tanggalnya selalu ingat karena memorable banget, 31 Desember 1999. Exactly the night before semua orang bilang tahun baru milenium. My dad choose to continue his life in another part of this reality. Di situ ternyata yang terjadi adalah rekonsiliasi. Ketika ayah saya meninggal, saya baru berusia sekitar 18 tahun, masih teenager, di mana posisi like 6 years sebelumnya gitu ya, the last 6 years hidup bersama papa saya tuh namanya teenager juga banyak sekali pertengkarannya, banyak sekali berantemnya. Dan banyak kekecewaan yang saya punya dan saya pendam. Semua itu saya bawa hidup 20 tahun kemudian ke depan. Jadi sejujurnya saya banyak blaming. Coba ya kalau bokap gue nggak gini, gue nggak akan kayak gini hari ini. I did that so much a lot gitu. Terjebak dalam relationship yang nggak oke gitu ya dengan lawan jenis, itu juga I blaming my dad for that gitu. Dan so many anger yang tersimpan sebenarnya di dalam diri gitu karena ada unfinished business. Ya. Dan ternyata all this time my late father try to communicate with me. Tapi sign-nya aku nggak acknowledge dan aku nggak tahu. Langsung dibilangnya creepy. Diusir-usir. Ya, dan baru ya ampun bisa ketawa ya waktu di kelasnya nangisnya bombay loh guys, beneran loh. Ya, dan di situ ditanyain ini mau berkomunikasi atau mau minta clearing atau apa gitu ya. Dibilang mau berkomunikasi. Oke, komunikasinya apa? And then yang aku receive adalah I'm sorry. I don't know that I hurt you. Wow. Yes. Wow. So itu adalah titik melting point di mana aku sangat grateful gitu ya bahwa ketika kita bisa mengembrace energi dan komunikasi ini tuh bahkan itu membebaskan diri kita hidup dalam limitasi gitu. Can you imagine? Betul. I live in limitation for 20 years and I let my dad nggak tenang gitulah ya istilahnya. Muter-muter gitu, mungkin dia mau di site yang lain, cuman dia masih kepikiran anaknya. Jadi di sesi itu aku sangat bersyukur karena akhirnya kita berdua, saya dan papa saya jadi bisa milih. Choose whatever yang memang kita benar-benar mau, dan apa yang kemarin terjadi previously, years before, almost 3 decades, itu bisa resolve di situ. So, saya sangat bersyukur banget di situ, dan this is a very blessing, berkat kalau kita bisa embrace apa yang menjadi berkat Tuhan seperti ini buat kita. Betul. Semoga berkenan sharingnya dan menginspirasi. Thank you. Jadi serunya kelas itu yaitu akan sangat membawa banyak perubahan tentang dirimu, tentang kemampuanmu, tentang hidupmu, tentang dengan siapapun di sekitarmu, termasuk rumahmu, almarhum keluarga, dan segala macam. Dan kelas Talk to Entity itu never creepy. It's never. Malah lebih banyak ngekek-ngekeknya, kecuali kalau kamu dapat beautiful farewell, ya air mata bombay itu udah pasti ngabisin tisu. Biasanya udah aku cas dulu selembar 5.000. Tapi it's a beautiful tears. It's not a sad tears. It's a beautiful joy tears. Dan itu benar-benar relief, benar-benar happy sampai ternangis-nangis. Seru kan? Happy sampai ternangis-nangis. Pak Yudi, pertanyaannya apa? Iya, aku terakhir ya, udah lewat waktu. Ya, aku nyadar kayaknya serius banget nih
sesi ini. Nggak kayak biasanya. Begini, konfirmasi aja ini. Untuk apakah seseorang yang tidak menyadari, begini, pada banyak kasus setelah tadi terakhir Bu Lucy cerita itu, bahwa ada rekonsiliasi, ada macam-macam, mungkinkah seseorang yang nggak mengenali entitas bisa membantu seseorang untuk menyelesaikan proses-proses di masa lalunya itu terselesaikan dengan entitas yang lain? Bisa. Itu yang saya sedang kurasa ini lebih karena saya nggak menyadari jadinya. Artinya betapa powerfulnya nanti memahami tentang TTTE ini. Ada beberapa kali karena bisa jadi karena saya belum mampu untuk berkomunikasi, sehingga ketika dimintai itu reaksi saya menjadi mungkin salah memberikan tanggapan gitu. Dan sejak seminggu yang lalu itu banyak banget kejadian-kejadian yang satu terkait dengan entitas yang datang gitu. Baik dari yang saya suka sih bahwa uangnya itu saya sadar bahwa itu juga entitas dan kemudian mulai berdatangan gitu. Bisa jadi untuk menyiapkan ke sini karena saya ditanya, ayo kalau TTT kamu mau saya ikutin, ayo datanglah gitu. Nah, apakah itu bagian dari jawaban? Kemudian yang berikutnya yang tadi itu bahwa ada banyak kejadian yang saya tidak tahu apa saya harus lakukan, tapi saya menyediakan diri untuk membantu 1-2 orang untuk melakukan semacam ritual itu, kemudian yaitu mereka terlepaskan dan menemukan bahwa kok di benak saya itu yang terbebaskan bukan hanya ibu ini, tetapi ada generasi di atasnya juga ikut bahagia pada saat orang ini melakukan maaf dan macam-macam. Dan Pak Yudi masih bilang aku nggak paham dan nggak punya ability TTI. Nanti ku ingatkan bahwa kita punya kesepakatan untuk traktir kopi ya. Tadi disebut 3 kali kalau nggak salah. Nggak apa-apa, untuk yang 1 kali ini saya menyediakan diri itu. Kayaknya ada yang ketawa-ketawa juga. Ya, saya menghitung loh Pak. Iya. Oh, saya menyediakan diri untuk itu kok. So, bagaimana bila sebetulnya bukan tidak punya ability, tapi hanya nggak sadar bahwa punya. Tinggal di-acknowledge dan tinggal diberdayakan. Karena memang rata-rata karena udah terbiasa ya dalam sehari-hari kita begini dengan seluruh isi pikiran kita malah kadang-kadang nggak sadar bahwa itu adalah kemampuan perceiving. Semua flashback image, memori, kenangan dan segala macam yang bermunculan, sering kali kita nggak sadar bahwa that is ability to talk to the entity, that is energy communications. Makanya pada saat kita belajar berlatih menggunakan skill, lebih jelas, lebih tajam, lebih ngerti pesannya seperti apa. Nggak kayak dulu yang wah tambah rungsing, sakit kepala dan segala macam. Sekarang begitu nyadar, kok kenapa banyak image ya, questions langsung ngerti isinya apa. Kita jelas jadinya. Oke. Sip. Thank you. Ditunggu ya Pak, kalau bisa ke Solo. Ya, jangan online. Nggak seseru kelas real kalau online. Kelas real itu keren. Maknyus. Tidak kubiarkan kabur sedetik pun. Bu Liana terakhir ya. Ya, singkat aja. Apa ability kita misalnya untuk kita bisa merasakan atau menyadari gitu, kayak misalnya ada entitas yang datang gitu kan, kayak kemarin saya waktu lagi ngebars anaknya temen, tiba-tiba opungnya datang. Apa kemampuan-kemampuan kayak begitu itu bisa dimiliki setiap orang, misalnya dengan cara dia berlatih, atau itu memang gift gitu dok? Semua orang punya, bersedia pakai atau tidak. Artinya setiap orang bisa nyemplung ke akses, terus dia bisa juga. Nggak nyemplung pun bisa.
maksudnya gini, kalau dia nggak punya, kan kadang-kadang kan ada orang yang dia memang dia peka gitu kan, dia memang bisa gitu. Tinggal dilatih, diasah, apalah istilahnya tuh. Nah, kalau misalnya orang yang nggak punya gift itu, Tidak ada apa yang dia? Tuhan yang nggak punya gift. Tuhan nggak pernah pilih kasih. Oh, berarti setiap orang bisa ya, Dok ya? Yes, karena spare part-nya sama, speknya sama, semua diciptakan sama, bodinya semuanya sama, ability-nya. Pertanyaannya adalah kamu mau mengembangkan ini atau kamu mematikan ini? Oke. Thank you, Dok. Oke. So pada saat kita nyadar bahwa kita dikasih karunia banyak banget sama Tuhan dan kita tidak bersedia untuk mengembangkan ini, maka it's your choice. Kalau itu membawa sejahtera dalam hidupmu, membawa ease dalam hidupmu, it's your choice. Tapi kalau tidak bersedia menggunakan karunia dan menjadi penyakit buat dirimu, banyak pikiran, keganggu dengan depresi, anxiety, it's again your choice. I see. Thank you, Dok. Jelas ya, karena Tuhan nggak pernah pilih kasih, semuanya dikasihnya sama. Pertanyaannya, mau dikembangin apa enggak? Gitu doang. Karena dia kasih ini untuk semua, untuk kebahagiaan kita, semua untuk kesejahteraan kita, dan semua untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita malah terganggu, salah pakai, salah guna, sama aja kayak garpu dipakai untuk pijet. Ngerti? Atau garpu dipakai buat kerokan. Salah guna, it hurts. Jelas ya? Ya, jelas. Pertanyaannya harusnya sudah selesai, Nifa sama Isti. Sudah lewat 1 jam. Dok, aku nggak nanya, Dok. Ya. Aku cuma mau komen Mbak Liana. Soalnya Mbak Liana kan tadi bilang apakah semua orang dikasih karunia itu. Dulu saya juga meragukan itu. Iya. banget saya menolak untuk ikut kelas ini dari 2 tahun yang lalu, udah diajakin nggak pernah mau. Akhirnya kecemplung ke kelasnya Dr. David. Langsung jagoan. Puji Tuhan sekarang kalau ada orang yang mau jual rumah, jual tanah itu suka minta saya ngeliatin tanahnya tuh. Jadi kayaknya bisa jadi lahan bisnis, Dok. Oh, sangat Jadi bisa. Yes, sangat bisa. Iya, karena rumah-rumah ataupun tanah yang nggak laku-laku, mereka containing energi negatif yang nggak menyenangkan untuk orang lihat dan orang deketin. Dan kita punya skill untuk beresin itu. Iya, benar. Oke. Saya udah cus sih, tinggal nunggu duitnya ini sekarang dikirim sama Just keep create dan ask entitas, kalau kamu bersedia untuk aku belajar, please support me. Oke. Ya. Nifa, short questions. Tadi sebenarnya udah sempat kesebut juga sama Mbak Isti tentang ability entities ini. Tadi kan di depan dokter kan sempat bahas tuh, entities itu bukan cuman dalam tanda kutip, tapi semuanya yang punya kesadaran itu entities juga. Artinya sama kerjaan kita juga sebetulnya kita bisa communicate ya, Dok. Karena kan kebanyakan orang udah punya definisi, oh entities tuh pasti makhluk dunia lain gitu. No. Entity bukan makhluk dunia lain. Itu hanya di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan makhluk halus. Oh iya. Iya sih, Dok, aku dalam bahasa Inggris banyak dipakai dalam bisnis, entitas itu banyak organisasi itu pakai itu. Dalam pendidikan juga banyak pakai entitas. Cuman di bahasa Indonesia doang yang terjemahannya jadi makhluk halus. Iya. Sama satu lagi, Dok, tapi itu mah nanti aja sih, agak private. Sip. Beres ya? Sip. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti bisa japri ke Instagram atau japri ke WhatsApp saya, atau daripada kamu takut-takut atau bingung-bingung, sadari bahwa takut, bingung, ragu adalah batasan yang menghambat dirimu untuk menjadi pemenang atas dirimu sendiri. So please choose, willing to choose the class, dan sampai jumpa di kelas Talk to the Entity Solo tanggal 17, 18, 19 nanti. Oke? Selamat malam, saya Dr. David Budiwartono. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah. Thank you. Yo. Bye-bye.